riskan juga sebetulnya ya, dengan waktu yang begitu mepet. Maksudnya kan datang bergabung 2 hari langsung tanding di laga terpenting dalam negara ini gitu. Kalau kenapa-napa, kebayang nggak tuh seperti apa juga gitu kan yang kejadiannya. Jadi ya udahlah, kita yang pasti PSSI udah nggak ngambil opsi itu. Akhirnya yang dipercayakan adalah kiper-kiper yang memang selama ini terlibat juga di timnas gitu kan. Dalam artian Nadeo dan juga Hernando, yang kalau kita bicara performance mereka di liga emang lagi bagus juga, terutama Nadeo gitu ya. Jadi ya pilihannya misalnya ya, kalau emang Martin Pas nggak bisa bermain dan Emil sudah pasti tidak bisa bermain, pilihannya adalah ya kiper-kiper yang selama ini pernah membela juga timnas kita gitu. Dianggap kurang berkualitasnya, tapi chemistry-nya sudah pernah terbentuk lah dengan barisan pertahanan. Yang itu yang sangat penting juga kalau kita bicara kiper yang mungkin bukan levelnya Europe, levelnya masih di lokal, tapi sudah punya chemistry dengan back line-nya atau back 4-nya, atau back 3-nya, siapapun yang akan tampil di situ pastinya akan lebih apa ya, bisa dibilang lebih ada chemistry lah, seperti itu. Jadi kalau ada kiper baru dimasukkan gitu. Beda cerita kalau memang masih di round 3 ada beberapa pertandingan gitu tuh mungkin ceritanya berbeda gitu. Memang sangat disayangkan Bang Arya ya, kalau bisa dilihat bahwa kita memerlukan Emil Audero, memerlukan Martin Pas, tapi di saat-saat yang kita butuhkan mereka ada masalah. Emil dalam pemanasan ototnya ketarik ya sebelum menghadapi Cremonese, dan akhirnya dia harus bisa menepi. Tapi saya pikir syukur dia belum bermain ya. Kalau dia sedang bertanding itu akan lebih parah mungkin, karena itu kan dia baru merasakan bahwa ada yang nggak beres nih, sehingga dia bisa menepi. Jadi tidak parah-parah banget dan sudah ditangani oleh tim medis. Saya lihat bahwa tim dokter bekerja dengan keras. Tim dokter di Cremonese ya, itu ada Alberto Geza, kalau nggak salah di sana, dan Francesco Toscani, itu tim medis, tim dokter terbaik yang ada di Cremonese. Kiper lagi bagus. Apalagi lagi bagus-bagusnya lagi. Dia lagi bagus. Di Serie A itu kiper sekarang yang terbaik dia. 4 pertandingan sebelum masuk ke pekan kelima, dia mengalami masalah itu. Dia tidak terkalahkan, bahkan sampai sekarang kan Cremonese tidak terkalahkan. Tim promosi di mana Emil dipinjamkan dari Como, itu yang punya nilai yang tinggi itu Emil, penjaga gawang saat ini. Kemarin kalau dia main itu secara emosional tuh ada, karena kan bermain dengan Como. Como klub kita tahu bersama lah Bang Arya, pemilik orang Indonesia. Kemudian itu klub induknya yang meminjamkan dia pada musim lalu ke Palermo, dia balik lagi, sekarang dia ke Cremonese. Jadi ada emosional di situ. Sayang memang dia mengalami pasti ada pengen pembuktian juga dia. Betul. Ya, tapi nggak ada dia pun ketika digantikan oleh Marco Silvestre saat itu, ya bermain imbang kan, tidak kalah juga. Jadi masih mempertahankan rekor yang tidak kalah. Itu luar biasa. Kalau masih berada di posisi 5-6 besar di Serie A saat ini sampai dengan pekan kelima itu oke. Bahkan mereka kan di pekan pertama bisa mengalahkan Milan. Dengan Emil ada di bawah Mistar. Semua peluang digagalkan